Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Jerry Zahabi. Sekarang kita akan membahas materi mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar atau SD. Baiklah, kita mulai dengan pengertian manajemen sekolah dasar. Ya, yang pertama itu adalah pengertiannya dulu. Pengertian manajemen sekolah dasar adalah merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah pandangan dari Marini. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Ya, kita tahu bahwa di sekolah dasar itu mempunyai kerangka manajemen dan strukturalnya sendiri. Nah, kerangka manajemen sekolah dasar itu terdiri dari 7 kerangka, yang diantaranya adalah pertama, prosedur anggaran. Nah, di sekolah dasar itu ada namanya jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran. Nah, yang kedua itu adalah peran kepala sekolah dalam anggaran tahunan, atau singkatnya peran kepala sekolah dalam pengaturan dana anggaran tahunan. Nah, yang ketiga itu ada laporan pemerintah dari kepala sekolah untuk mengeluarkan anggaran dana. Yang keempat itu ada wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima itu adanya pengaturan atau aturan otoritasi pembayaran. Nah, yang ketujuh itu adanya pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Adapun juga hal ini menyangkut persetujuan prosedur untuk mengisi kekosongannya pegawai. Nah, sekarang kita akan beralih ke ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ya, ruang lingkup manajemen sekolah dasar itu terbagi menjadi 11. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama itu ada perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Nah, yang kedua itu distribusi kegiatan akademik dan co-kurikuler. Yang ketiga itu ada persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, itu ada persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, itu ada penyediaan pegawai. Yang keenam, itu adanya penyediaan peralatan dan furniture, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, itu ada penyediaan buku untuk perpustakaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan co-kurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Yang ke-10, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahunnya. Dan yang ke-11 atau yang terakhir itu adanya promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, menggunakan koordinasi pekerjaan guru dan lain-lain. Sekolah dasar yang efektif. Yap, setelah kita membahas mengenai ruang lingkup manajemen sekolah dasar, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih sekolah dasar yang efektif itu. Kayak gimana sih? Nah, sini saya jelaskan. Sekolah dasar yang efektif itu merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang dapat diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan bisa menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Nah, menurut definisi ini, definisi Marini, itu sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang terdapat karakteristik sekolah dasar yang baik. Menurut Marini, karakteristik sekolah dasar yang baik itu ada 12 macam atau 12 aspek yang dimiliki. Yang pertama itu ada kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan.
Yang kedua, keterlibatan kepala sekolahnya. Yang ketiga itu ada keterlibatan pegawainya atau staf. Yang keempat itu tergantung konsistensi atau keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima itu ada pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Nah, yang keenam itu ada pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi. Nah, komunikasi ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya guys. Ya teman-teman. Nah, yang ke-10, catatan tertulis. Yang ke-11, keterlibatan. Yang ke-12, pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Yang 11 tadi, keterlibatannya itu ada dua, antara keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta keterlibatan antara pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Baiklah, sekarang kita beralih ke pokok bahasan selanjutnya, fokus manajemen sekolah dasar. Nah, pengertian fokus manajemen sekolah dasar yaitu adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Baik, setelah pokok bahasan yang tadi, sekarang kita akan beralih ke penerapan. Dan ini adalah pokok bahasan yang terakhir kita pelajari di materi kali ini. Nah, penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, kata Baharudin. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, adanya sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Nah, ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor atau psikomotorik, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan oleh pendidik. Yang keempat, adanya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar, serta menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan kali ini. Semoga teman-teman bisa mencernanya dengan baik serta memahaminya dengan benar. Oleh karena itu, sekarang saya pamit undur diri. See you next time. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.